Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali dalam Metro Siang, salah satu target dalam pemerintahan kedua Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin adalah berfokus terhadap pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Berbagai program dan kebijakan strategis dibuat termasuk meningkatkan anggaran pendidikan. Lantas bagaimana upaya membangun SDM yang unggul yang dimaksud akan kita simak pemaparannya dalam Fact Check bersama dengan Jason Sambau. Jason, silakan. Ya, Robert dan juga pemirsa, sebenarnya ada 5 hal yang kemudian menjadi target pekerjaan pemerintah di era Presiden Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan SDM, kemudian pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi, di mana kelimanya ini saling berkaitan satu sama lain. Dan kalau kita membahas spesifik terkait dengan pembangunan SDM yang unggul, di mana Presiden Joko Widodo ini sering sekali juga menggaungkan terkait dengan SDM unggul Indonesia Maju, tentu ini menuntun kita kepada pertanyaan berikutnya. SDM unggul seperti apa yang dimaksud dan seperti apa kriteria SDM unggul versi pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin? Coba kita akan lihat dalam slide yang pertama. Ada beberapa kriteria yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat dilantik, pada saat tahun lalu, tepatnya 20 Oktober 2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang saya rangkum kurang lebih ada 3 hal besar. Yang pertama, SDM di Indonesia diharapkan memiliki karakter. Karakter ini pemirsa terkait dengan kepribadian dan juga etos kerja, harus menjadi SDM yang pekerja keras, kemudian jujur, kolaboratif, solutif, dan juga entrepreneurship yang artinya memiliki jiwa kewirausahaan. Kalau kita melihat di era zaman sekarang sudah mulai menggeliat jiwa-jiwa wirausahaan di Indonesia, dan UMKM ini juga mulai menjamur yang diharapkan ini juga bisa menyokong perekonomian secara nasional. Selain secara karakter, diharapkan SDM nanti di Indonesia juga menguasai IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi Presiden Joko Widodo di pemerintahannya saat ini juga meluncurkan roadmap Making Indonesia 4.0 kalau Anda belum lupa, di mana nantinya akan banyak sekali emerging business atau bisnis-bisnis baru yang kemudian mensinergikan antara keahlian manusia dengan internet misalnya, atau dengan mesin, atau dengan sumber daya yang lainnya. Dan dibutuhkan juga orang-orang yang inovatif yang kemudian bisa mengintegrasikan ini, kemampuan manusia dengan kemampuan mesin dan juga sumber daya lainnya atau internet, agar tidak ketinggalan zaman dan juga mampu berdaya saing. Namun, selain karakter dan penguasaan IPTEK, yang paling penting untuk bisa dicapai atau disasar terkait dengan kriteria SDM unggul adalah sehat dan kuat. Ini yang juga kemudian masih menjadi pertanyaan pemirsa, karena angka stunting atau gizi buruk di Indonesia sebenarnya masih tinggi. Bahkan kalau kita lihat ambang batas WHO menetapkan hanya 20%, sementara Indonesia masih lebih dari 20%. Kita lihat lagi slide berikutnya, apa kemudian yang menjadi urgensi, mengapa kemudian SDM unggul ini menjadi penting dan cukup beralasan untuk digelorakan oleh Presiden Joko Widodo, karena Presiden sendiri menyatakan bahwa saat ini kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Analoginya pemirsa, di tahun 2030 sampai 2045 nanti yang disebut-sebut sebagai Indonesia akan masuki tahun emas, maka nanti penduduk usia produktif akan berlimpah. Tentu ini bagaikan 2 sisi mata uang pemirsa. Satu sisi ini bisa menjadi sebuah peluang besar, namun di sisi lain justru bisa menjadi sebuah ancaman yang bukan main-main. Akan menjadi sebuah peluang kalau misalnya masyarakatnya sehat, kemudian tingkat pendidikan sudah mulai merata, dan nanti masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian bisa memajukan perekonomian. Namun akan menjadi sebuah musibah yang bukan main-main jika misalnya masyarakat tidak memiliki angka kesehatan yang baik, pendidikan juga tidak merata, yang nanti akan berimbas pada angka pengangguran yang semakin tinggi, dan justru ini bisa menjadi beban bagi negara. Kita lihat, untuk merealisasikan ini dan menjadikan Indonesia bonus demografinya sebagai sebuah anugerah, maka ada beberapa program yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah kurang lebih setahun belakangan. Ada anggaran pendidikan di tahun 2020 ini yang dinaikkan sebenarnya 29,6% kalau kita bandingkan dengan tahun 2015 yang pada saat itu adalah 390,3 triliun. Untuk tahun 2020 ini jumlahnya adalah 505,8 triliun rupiah. Untuk apa sajakah alokasinya? Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah Kartu Indonesia
Pintar Kuliah dengan alokasi sebesar 6,7 triliun dan menyasar 819,4 ribu mahasiswa. Diharapkan dengan adanya KIP kuliah ini, mereka para lulusan sekolah menengah atas bisa langsung melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi. Kemudian selain KIP kuliah ada juga beasiswa S2 dan S3 LPDP dengan total anggaran 1,8 triliun rupiah yang menyasar 5.000 mahasiswa baru dan 12.300 lebih mahasiswa lanjutan. Tidak hanya menjadi seorang sarjana S1 saja, namun program S2 dan S3 pun sudah disiapkan oleh negara, tidak hanya untuk di Indonesia saja, namun juga kesempatannya terbuka untuk kampus-kampus yang ada di luar negeri. Begitu juga dengan Kartu Indonesia Pintar, salah satu program yang kemudian menyedot anggaran yang cukup besar, yakni 11,1 triliun rupiah, karena menyasar 20,1 juta siswa. Ini disebar untuk mereka siswa di berbagai tingkat, mulai dari SD, kemudian SMP, dan juga SMA, yang diharapkan nantinya tidak ada kesenjangan, artinya masyarakat bisa mengakses pendidikan secara merata dengan adanya Kartu Indonesia Pintar. Kemudian ada bantuan operasional pendidikan PAUD yakni 4,5 triliun rupiah yang menyasar 7,4 juta anak. Mengapa anggaran PAUD bisa dibilang begitu besar? Karena PAUD ini bisa dibilang adalah tahap awal sebelum nantinya anak-anak atau peserta didik masuk ke pendidikan dasar. Disinilah diajarkan ilmu-ilmu dasar seperti membaca, menulis, dan kemudian dilatih kreativitas mereka dengan bermain. Untuk itu, bantuan operasional PAUD ini juga cukup besar digelontorkan terkait dengan program ini. Dan berikutnya, selain ada 4 program ini lagi, masih ada sejumlah program yang lain. Yang berikutnya adalah bantuan operasional sekolah atau biasa kita kenal dengan dana BOS. Ini yang paling besar pemirsa alokasinya, 64 triliun untuk 54,8 juta siswa. Mengapa besar? Analoginya seperti ini pemirsa. Untuk penerima dana BOS secara perorangan untuk siswa SD kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, maka per orang mendapatkan 900.000 untuk tahun 2020 ini dibandingkan tahun sebelumnya hanya 800.000. Begitu pula dengan siswa jenjang SMP mendapatkan 1,1 juta rupiah yang dibandingkan sebelumnya hanya 1 juta rupiah. Dan untuk tingkat SMA, penerima dana BOS ini mendapatkan dana sebesar 1,5 juta rupiah dibandingkan sebelumnya di tahun 2019 hanya mendapatkan 1,4 juta rupiah. Yang diharapkan bantuan operasional atau dana BOS ini benar-benar bisa memaksimalkan kebutuhan para peserta didik. Kemudian ada sarana dan prasarana PAUD yang menyedot anggaran 307,6 triliun rupiah. Diharapkan sarana prasarana ini bisa menunjang kemudian bangunan rehab ruang kelas yang rusak. Ini menyerap anggaran sekitar 8 triliun dan kemudian kampus. Banyak kampus-kampus yang kemudian direhab atau dibangun baru yakni sekitar 41 kampus dengan anggaran 4,4 T yang diharapkan lulusan dari SMA ini nantinya langsung bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi nantinya bukan menjadi pilihan tapi menjadi sebuah keharusan untuk para lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah riset oleh LPDP terkait bidang pendidikan yakni dana yang dibutuhkan sekitar yang sudah tadi ditampilkan di slide berikutnya, di slide sebelumnya. Dan berikutnya ini adalah sejumlah target sebenarnya yang sudah disiapkan atau yang disasar oleh pemerintah dalam pola baru dunia pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebenarnya menekankan dari program-program yang sudah ada, diharapkan Indonesia bisa menekankan yang pertama terkait dengan Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah proses belajar yang memicu potensi kreativitas siswa, di mana nantinya para siswa juga akan belajar tentang soft skill dan pembangunan karakter. Jadi tidak hanya belajar soal-soal mata pelajaran yang selama ini sudah umum diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian tim Pusdatin dari Kemendikbud sendiri juga sudah menghadirkan platform rumah belajar yang bisa diakses secara digital dan jumlah penggunanya mencapai 14 juta pengakses. Bagi mereka yang kesulitan akses internet, kemudian Kemendikbud ini bekerja sama dengan TVRI dan berbagai lembaga lainnya untuk memberikan layanan pendidikan dengan melalui siaran televisi. Selain Merdeka Belajar, pandemi COVID-19 ini tentunya membuat kita belajar untuk merubah secara rombak total pembelajaran secara global. Artinya di sini pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci penting. Kita lihat dari SD, dari PAUD bahkan sampai dengan pendidikan tinggi, semua kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini sudah menggunakan internet. Namun ada kelemahannya, yakni keberlimpahan informasi. Jadi tentu di sini asistensi orang tua dalam membimbing anak didik terkait keberlimpahan informasi ini benar-benar harus diperhatikan, harus benar-benar
dipilih-pilih mana konten yang benar-benar sesuai dengan tumbuh kembang atau proses belajar mengajar anak atau peserta didik. Dan berikutnya, ada target atau sasaran lain dari program-program yang dijalankan, yakni terkait dengan pemerataan akses dan infrastruktur digital. Pemerintah sudah bekerja keras, salah satunya dibuktikan dengan adanya Palaparing yang sudah membentang dari Aceh sampai dengan Papua. Tapi masih ada PR, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, karena memang pembelajarannya banyak menggunakan internet, begitu sebagai media utama. Di daerah seperti 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar, internet masih belum merata. Artinya di sini pemerintah harus mengejut lagi agar adik-adik kita yang berada di wilayah 3T ini dapat mengakses pendidikan secara maksimal. Selain itu yang terakhir adalah pembelajaran terkoneksi dengan alam. Ini yang menarik pemirsa, di masa pandemi COVID-19 kali ini, Anda bayangkan kalau misalnya sebuah negara bergantung pangannya terhadap impor atau negara lain saja, maka itu akan menimbulkan kerentanan pangan di negara tersebut. Inilah yang kemudian dicoba didorong dalam sistem pendidikan agar nantinya para siswa dididik untuk meningkatkan kesadaran terhadap menanam pangan dan mengefektifkan lahan untuk menghasilkan beberapa bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, dan bahkan juga budidaya ikan dari kolam-kolam. Ini yang kemudian dicoba untuk dipraktikkan di para peserta didik agar nantinya ini juga bisa membantu keadaan Indonesia yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 lewat pendidikan. Dan yang berikutnya yang juga menarik adalah kalau kita membandingkan dalam slide berikutnya, bagaimana perbandingan antara sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia. Kenapa saya membandingkan dengan Finlandia? Finlandia ini adalah salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia. Kalau kita lihat dari masuk SD atau sekolah dasar, di Indonesia masih ada sekolah yang kemudian memperbolehkan anak di bawah usia 7 tahun untuk bisa masuk. Sementara di Finlandia harus genap 7 tahun dulu untuk bisa masuk SD karena dianggap mereka sudah bisa menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada. Kemudian dari ujian, di SD kelas 1 saja, para siswa atau peserta didik sudah diperkenalkan dengan ujian atau UAS. Sementara kalau di Finlandia hanya ada satu tes standar wajib dan itu dilakukan pada saat anak-anak berusia 16 tahun. Kemudian secara pembagian kelas, di Indonesia kita mengenal ada beberapa sekolah yang mengaplikasikan akselerasi, reguler, internasional. Sementara di Finlandia tidak ada. Artinya tidak ada kesenjangan, tidak ada jurang antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Mereka dicampur menjadi satu kelas yang sama karena dianggap setiap peserta didik mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang masing-masing. Kemudian dari segi pengajar atau ijazah guru di Indonesia, guru yang lulusan S1 masih tergolong langka. Sementara untuk di Finlandia, guru rata-rata sudah S2 atau bergelar master. Ini ada hubungannya dengan poin berikutnya, di mana kalau kita lihat 93% pendidikan tinggi dinyam oleh para masyarakat di Finlandia, sementara di Indonesia hanya kurang dari 50% yang mendapatkan pendidikan tinggi. Dan berikutnya kita lihat lagi dalam slide berikutnya, selain poin-poin dari segi pendidikan, ada poin dari segi kesehatan. Dari hasil UNDP atau United Nations Development Program dalam Statistical Update 2018 menyebutkan bahwa Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, angka harapan hidup Indonesia adalah 69,4 tahun. Dibandingkan dengan misalnya Malaysia, Thailand, kemudian Singapura, ini masih di bawah rata-rata angka harapan hidup secara global. Artinya di sini mengindikasikan bahwa angka harapan hidup ini menunjukkan Indonesia tingkat kesehatannya masih di bawah, harus masih mengejar dengan negara-negara lain. Apa saja indikatornya? Yang pertama, angka stunting kita masih tinggi, bahkan anggaran kesehatan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, Indonesia hanya sekitar 3%, sementara negara lain sudah lebih dari 5%. Tentu untuk bisa mencapai SDM yang unggul ini, butuh kerjasama sinergitas dari berbagai pihak, berbagai sektor, tidak hanya sektor pendidikan saja, tapi juga kesehatan dan juga peran keluarga menjadi begitu vital dan penting. Karena jangan sampai nantinya niat kita ingin menikmati bonus demografi justru membuat kita gigit jari. Untuk sementara, kembali ke Robert. Baik, terima kasih Jason Sambo atas pemaparan Anda.